Pagi itu Fadil membuka matanya dengan semangat yang tidak biasa. Ia merasa seperti baru saja mendapatkan pencerahan hidup. Hari ini, katanya dalam hati, adalah hari di mana semuanya akan berubah. Hari di mana ia akan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia menatap cermin di kamarnya yang penuh dengan catatan motivasi. Ada tulisan "kamu bisa kurus" di atas meja belajar, dan di bawahnya foto dirinya saat SMA yang lebih ramping. Ia tersenyum getir. Perutnya sekarang tidak sama seperti dulu. Pipinya bulat, dan dagunya mulai punya saudara kembar. Tapi ia tidak menyerah. Ia berjanji akan diet. Tidak seperti kemarin, atau minggu lalu, atau bulan lalu. Kali ini, sungguh-sungguh. Ia menulis di buku catatan, hari pertama diet, di bawahnya. Ia menambahkan, tidak ada nasi, tidak ada gorengan, tidak ada alasan. Sarapan pagi ia mulai dengan apel dan air putih. Ia menggigit apel itu seperti pahlawan yang siap menantang dunia. Namun, ketika membuka kulkas, matanya menangkap sisa ayam goreng dari semalam. Ia menatapnya lama. Ayam goreng itu terlihat polos, tapi jahat. Aromanya samar, tapi mengundang. Fadil mencoba menutup kulkas, namun tangannya berkhianat. Ia mengambil ayam itu dan berkata dalam hati bahwa tidak boleh buang makanan. Ia makan perlahan, menikmati setiap gigitan sambil memikirkan alasan rasional untuk menutupi rasa bersalah. Setelah makan, ia menatap piring kosong dan berkata pelan, diet mulai nanti siang. Siang datang, dan ia berjalan ke taman untuk berolahraga. Ia memulai dengan berlari kecil. Napasnya berat, tapi semangatnya masih menyala. Namun, di ujung taman, ada gerobak bakso yang menunggu seperti takdir. Ia mencium aromanya dari jauh. Rasanya seperti dipanggil oleh masa kecil. Ia berusaha menolak. Ia benar-benar mencoba, tapi setiap langkah makin dekat ke gerobak itu. Dan akhirnya ia menyerah. Satu mangkuk bakso terasa seperti pelukan setelah hari yang panjang. Ia tahu ia gagal lagi, tapi setidaknya ia bahagia. Sore hari, ia mencoba memperbaiki keadaan. Ia menonton video motivasi tentang diet di YouTube. Seorang influencer berkata dengan lantang bahwa kunci sukses adalah disiplin. Fadil mengangguk-angguk, merasa tercerahkan. Namun begitu iklan makanan cepat saji muncul, motivasinya runtuh seperti menara kartu. Ia menatap layar ponsel dengan getir, lalu memesan burger lewat aplikasi. Ketika burger datang, ia menatapnya dengan rasa bersalah, bercampur cinta. Ia makan perlahan, berpikir, mungkin kesuksesan butuh waktu, dan keju tambahan. Malamnya ia menimbang badan. Jarumnya naik sedikit. Ia mendesah panjang, lalu menenangkan diri dengan berkata bahwa berat badan itu bisa menipu. Keesokan harinya, Fadil memulai lagi. Ia menulis, hari pertama lagi, ia sarapan oatmeal dan buah, lalu berjalan ke kampus. Tapi di halan aroma martabak menyergap hidungnya seperti lagu nostalgia. Ia berhenti sejenak, menatap tukang martabak yang sedang menuang adonan ke wajan panas. Ia berpikir keras, tapi logika tak berguna melawan keinginan. Ia membeli satu loyang dengan, alasan buat teman-teman kos. Namun di kamar, martabak itu ia makan sendirian, sampai habis. Ia tertawa kecil sambil menatap sisa minyak di kertas pembungkus. Hidup memang lucu, pikirnya. Hari demi hari berlalu. Fadil mencoba berbagai cara diet. Ia pernah mencoba puasa 16 jam. Gagal di jam ke-8 karena lapar melihat iklan pizza. Ia pernah coba minum air lemon setiap pagi. Gagal karena asam lambungnya protes. Ia bahkan pernah menimbang makanan dengan akurasi gram. Tapi akhirnya menimbang gorengan juga. Tiap kali gagal, ia menulis alasannya di catatan pribadinya. Judulnya, 1000 Cara Gagal Diet. Isinya seperti buku harian yang jujur dan lucu. Ada entry berbunyi, hari ke-12, tergoda aroma ayam geprek, berakhir makan 2 porsi, atau hari ke-24, menolak kue ulang tahun teman, tapi makan sisa frosting setelah orang lain pulang. Ia mulai menyadari bahwa perjuangannya bukan melawan makanan, tapi melawan dirinya sendiri. Namun entah kenapa, setiap kali gagal, ia tidak terlalu kecewa. Ia mulai tertawa pada kebodohannya sendiri. Karena di balik semua kegagalan itu, ada satu hal yang tidak pernah padam. Semangat untuk mencoba lagi. Suatu sore, ia duduk di balkon kosnya, menatap langit jingga. Ia berpikir, mungkin hidup memang seperti diet, tidak selalu berhasil, tapi selalu bisa dimulai lagi. Ia menyesap teh hangat,
menggantikan kebiasaan kopi susu manis. Rasanya pahit, tapi menenangkan. Hari-hari berikutnya, Fadil tidak lagi menulis hari pertama diet. Ia menulis hari pertama belajar menerima. Ia tetap makan, tetap menikmati, tapi dengan lebih sadar. Ia makan perlahan, mendengarkan tubuhnya. Lucunya, semakin ia santai, semakin mudah tubuhnya menyesuaikan diri. Ia mulai merasa lebih ringan, bukan karena timbangan, tapi karena pikirannya tak lagi penuh tekanan. Ia tertawa setiap kali ingat dirinya yang dulu, penuh rencana, tapi minim ketenangan. Sekarang, ia tahu caranya menikmati kegagalan. Suatu pagi, seorang teman memujinya. Katanya, wajahnya tampak segar dan cerah. Fadil hanya tersenyum dan berkata dalam hati, mungkin ini efek tertawa pada diri sendiri. Ia tidak lagi mengejar angka, ia mengejar rasa nyaman, tidak lagi diet untuk mengubah diri, tapi untuk memahami diri. Ia mulai berlari di taman lagi. Kali ini bukan untuk membakar kalori, tapi untuk mendengar suara langkahnya sendiri. Di setiap langkah, ada kesadaran kecil bahwa hidup bukan tentang menolak, tapi memilih dengan bijak. Kadang ia masih makan gorengan, tapi hanya satu. Kadang masih minum boba, tapi tanpa rasa bersalah. Ia belajar bahwa keseimbangan bukan berarti tanpa nikmat, tapi tahu kapan harus berhenti. Malam itu, ia menulis entry terakhir di catatannya. Ternyata, tidak ada cara benar untuk diet. Yang ada hanya cara yang membuatmu merasa damai. Ia menutup bukunya dan tersenyum kecil. Pagi berikutnya, ia bangun tanpa beban, menatap matahari yang perlahan muncul di balik atap-atap kota. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, dan segelas susu. Tidak terlalu sehat, tidak terlalu salah, cukup untuk membuatnya bahagia. Sambil makan, ia menatap catatannya yang bertumpuk di meja, penuh coretan dan tumpahan kopi. Semua itu adalah kisah perjuangannya, bukan untuk kurus, tapi untuk mencintai diri sendiri. Fadil tertawa pelan, lalu menulis satu kalimat tambahan di bawah judul besar itu. 1000 cara gagal diet, tapi satu cara untuk bahagia, berdamai dengan rasa lapar, dan dengan diri sendiri. Dan kali ini, ia benar-benar merasa berhasil.